Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mengerjakan tugas drama yang diberikan oleh Ibu Suparti dengan judul Mudik versus Pandemi. Di sini anggota kelompok kami ada saya sendiri, yaitu Nasya Syafirananda berperan sebagai Ibu Anya. Dan saya Muhammad Tatim Robani berperan sebagai Mas Gavin atau Ayah. Saya Nero Syariah berperan sebagai Syifa. Saya Nadira Mulaihuda berperan sebagai tetangga dan dokter. Saya Nurhamidah Inayati berperan sebagai nenek. Selamat menyaksikan. Di sebuah pagi dan rumah, terlihat seorang nenek di depan rumahnya sedang membersihkan tanaman kesayangannya. Kemudian terdengar dering ponselnya, dan ternyata yang menelponnya adalah anaknya, Anya. Assalamualaikum Bu, Ibu apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar ibu baik nak. Kalau kamu sendiri dan keluarga kamu bagaimana? Alhamdulillah Bu, kabar Anya sekeluarga baik. Ibu mau tanya, kamu ada rencana buat pulang nggak tahun ini? Soalnya kamu udah lama banget nggak kesini. Apa kamu nggak kangen sama ibu? Ya pasti kangen lah Bu, tapi kan Ibu tahu kalau sekarang masih banyak banget pandemi, agak susah untuk pulang. Oh iya, jadi tahun ini kamu nggak pulang lagi? Anya belum bicara sih Bu sama suami Anya, tapi Anya usahakan nanti Anya bisa pulang. Ya udah bicarain aja dulu sama keluargamu, nanti kabarin ibu lagi ya. Baik Bu, secepatnya Anya kabarin Ibu. Ya sudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sisi lain, panggilan telah berakhir. Namun, hal tersebut justru membuat Ibu Anya yang sedang menyapu halaman luar terlihat lesu. Ia membiarkan pikirannya bergelut hebat. Bahkan, ada seseorang yang lewat di depan rumah Ibu Anya menyadari kegelisahannya. Sehingga ia pun menegur sapa Ibu Anya. Assalamualaikum Bu Anya. Waalaikumsalam, ada apa Bu? Bu Anya kok kelihatan lesu banget sih? Iya, soalnya saya kepikiran Bu, saya kan mau mudik tahun ini, tapi masih takut. Takut kenapa Bu? Takut nanti kan biasanya banyak razia prokes di jalan-jalan, takutnya nanti di jalan mau ke kampung saya itu kena razia prokes. Tapi sekarang udah bisa satu loh Bu, bisa langsung beres. Iya, tapi kan kita nggak boleh Bu pakai cara kayak gitu, ilegal, dosa. Bercanda Bu. Ini oleh-oleh buat ibu sekeluarga dari kakak saya dari luar kota juga. Oh gitu, Ibu repot-repot, makasih banyak ya Bu. Ya. Tapi kok bisa kakaknya Ibu masuk ke sini padahal kan masih COVID? Kakak saya, si Bu Sari, beliau sekeluarga itu katanya vaksin 1, 2, booster, sampai tes PCR juga loh Bu. Oh gitu, jadi kita syarat untuk mudik itu harus vaksin booster sama tes PCR ya Bu? Nah kalau itu saya juga kurang tahu Bu. Ya kalau gitu saya pulang dulu ya Bu. Iya Ya, Bu. mari Bu. Iya Bu, makasih banyak Bu. Iya. Kecemasan tersebut seolah hilang dari lubuk hati dan pikiran Ibu Anya. Ia langsung menyudahi sesi menyapu halamannya dan masuk ke halaman terasnya dengan wajah yang berbahagia. Kebetulan saat itu ada suaminya yang sedang duduk santai dengan kopinya dan anak sematawayangnya yang sedang asik bermain ponsel. Sini ada yang mau mama omongin. Main TikTok aja dari tadi. Waduh, ada hot news apa nih? Asik banget sih, lagi ngomongin apa sih, Ma? Bentar, ini bingkisan dari siapa, Ma? Oh ini bingkisan dikasih tetangga, katanya oleh-oleh dari saudaranya yang datang dari luar kota. Oh gitu, Mama tadi mau ngomong apa? Jadi tadi nenek nelpon mama, katanya nenek nanyain kita jadi mudik atau enggak tahun ini. Oh iya Mas, tadi Ibu titip salam. Oh iya, waalaikumsalam.
Terus kata tetangga, tadi kalau kita mau mudik, kita harus vaksin booster. Gimana menurut Ayah sama Siva? Bentar ya, Mas lagi ngurusin kerjaan. Berarti kalau menurut Siva gimana? Aku sih oke-oke aja sih, Ma. Kamu beneran kalau mau mudik harus vaksin booster dulu? Beneran, buktinya keluarga Ibu Sari ngelakuin itu dan akhirnya mereka sampai sekarang di sini. Tapi Mas lihat di TV kalau mau vaksin booster harus 18 tahun dulu. Siva gimana? Masa ditinggal? Kok gitu sih? Aku ditinggal sendirian di sini. Pokoknya kita harus mudik sama-sama, nggak ada yang ditinggal. Tapi kan Siva masih 16 tahun. Masa kita harus memalsuin identitasnya? Tapi kan anak Ibu Sari yang umurnya sama kayak Siva bisa vaksin booster, masa Siva nggak bisa? Kamu yakin Siva nggak bakal kenapa-napa? Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Semuanya akan baik-baik aja. Kamu yakin anaknya Bu Sari udah vaksin? Kok kamu nggak percaya sih sama aku? Kan dia bisa aja keliru. Bener, Ma, kata Ayah. Kan aku masih 16 tahun. Udahlah, bilang aja kalian itu emang gak mau mudik dan gak kangen sama nenek. Kita batalin aja mudik kita tahun ini. Yaudah yuk kita tiktokin aja. Yang akan keterkejutan melihat mamahnya yang merajuk dan menyilangkan tangannya. Maka dari itu, Mas Gavin mencoba untuk tenang dan memikirkannya dengan kepala dingin. Setelah itu, ia menghampiri sang istri dan mencoba untuk membujuknya. Udah ya marahnya, kalau kata orang, kalau ada kemauan pasti ada jalan. Gimana kalau esok kita pergi ke puskesmas nyari informasi? Iya, maaf ya tadi udah marah-marah. Iya, wajar kok. Kan kamu kangen sama ibu. Iya, maaf ya. Setelah saat itu, keadaan pun kembali normal. Dan keesokan harinya, Ibu Anya dan Mas Gavin bersungguh-sungguh datang ke puskesmas. Bahkan sedang menunggu antrian di lobi. Setelah beberapa waktu berlalu, tibalah waktunya Ibu Anya dan Mas Gavin yang langsung masuk ke ruangan ahli medis. Di sana, mereka disambut akan keramah tamahan seorang berjas putih penyandang gelar sarjana kedokteran tersebut. Baik, Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu Dokter, kami mau mudik tahun ini. Kira-kira bisa nggak kami mudik di masa pandemi COVID-19 kayak gini? Oh iya, untuk sekarang sudah bisa ya, karena pemerintah sudah mulai memperbolehkan warganya untuk mudik ke kampung halaman dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Maksud syarat dan ketentuan itu tadi apa ya, Bu Dok? Syarat dan ketentuan yang berlaku itu melakukan vaksin 1, 2, dan booster dengan usia di atas 18 tahun. Terus anak kami yang 16 tahun gimana ya? Apakah tetap bisa ikut mudik? Oh, untuk itu tetap bisa ikut mudik ya. Karena orang tua, kalau misalnya orang tuanya udah vaksin booster, bisa ikut karena anak ibu sama bapak masih di bawah umur. Oh gitu ya Bu Dokter. Makasih ya Bu informasinya. Kalau kami vaksin boosternya hari ini bisa nggak Bu? Oh iya bisa Bu, silahkan lurus ke ujung lorong sana. Oh ke sana ya. Iya. Makasih banyak Bu. Iya, Terima sama-sama. kasih. Ibu Anya dan Mas Gavin pun melakukan vaksin booster sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian, mereka meninggalkan puskesmas dengan perasaan tenang dan bahagia. Di rumah, Siva terlihat mulai sibuk mengamasi barang yang ingin dibawanya untuk mudik. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Nak? Anya cuma mau bilang kalau kami sekeluarga jadi mudik 5 hari sebelum hari raya Idul Fitri, kami sampai di sana ya Bu. Benarkah? Alhamdulillah. Ini kabar yang baik, Nak. Iya Bu, kami tinggal vaksin booster aja. Jadi nggak sabar deh mau ketemu Ibu sama makan masakan Ibu. Ibu akan siapkan banyak makanan kesukaan kamu. Dijamin pasti enak. Nah, makasih banyak ya Bu. Ya udah, Anya lanjut beres-beres dulu ya Bu. Iya, ingat selama di perjalanan jangan lupa prokesnya ya. Siap Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Dadah Ibu. Ibu Anya pun membantu Siva berkemas untuk mereka mudik.
Setelah selesai berkemas, Ibu Anya membuka ponselnya dan langsung menghubungi ibunya yang jauh di sana hingga panggilan tersebut terangkat. Aduh, aku bawa apa aja ya mudik? Kamu ngapain sih? Bingung mah aku bawa apa aja. Ayah, jadi gak tahun ini mudik? Ya jadilah, kan ayah sama mama udah vaksin, berarti kamu udah bisa ikut. Yeay, gak disuntik dong. Ya Yeay. makanya, ayo kita beres-beres, ini mau bantuin Udah beres-beres sana bawa apa beres-beres aja. dulu. Iya mah, makasih. Akhirnya, hari yang dinantikan pun tiba. Keluarga Ibu Anya bisa mudik dan melepaskan kerinduan mereka. Sehingga terlihatlah wajah bahagia dan penuh haru pada Hari Raya Idul Fitri di rumah Nenek Syifa. Gimana? Drama kami menarik kan? Jadi pembelajaran dari drama kami ini adalah apabila kita mau mudik atau ingin pulang kampung, kita harus melakukan vaksin 1, vaksin 2, dan vaksin booster untuk orang yang di atas 18 tahun. Dan apabila di bawah 18 tahun, maka orang tuanya wajib untuk melakukan vaksin booster dan anak itu sendiri melakukan vaksin 1 dan vaksin 2. Selain itu, pembelajaran dari drama ini adalah kita harus menjaga protokol kesehatan karena corona itu belum hilang. Dadah. Terima kasih semuanya. Mohon maaf Mohon maaf apabila banyak kesalahan pada drama kami ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.